Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bu Bermaslahah. Belajar matematika bisa menjadi enjoy, mudah, dan senang. Dan yang penting adalah selalu semangat. Oke, pada hari ini kita ingin membahas tentang permasalahan jarak. Tapi pada latihan yang kedua ini adalah jarak antara titik dan garis. Pada latihan 1 yang kemarin, yaitu tentang jarak titik terhadap titik, namun pada kali ini kita lanjutkan skup, yaitu jarak titik terhadap garis. Nah, perhatikan ini. Jarak titik terhadap garis pada kubus. Coba perhatikan pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Maka beberapa pertanyaan yang harus kita jawab di sini sudah kami tampilkan, namun yang perlu kalian ingat dulu yaitu jika panjang rusuknya A cm, maka panjang diagonal sisinya itu adalah A akar 2, kemudian panjang diagonal ruangnya itu adalah A akar 3, dan yang tidak kalah pentingnya akan kita pakai juga rumus matnya bahwa tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus yaitu setengah A akar 6. Nah, ini silahkan kalian hafalkan karena ini model kita untuk mengerjakan berbagai macam soal yang berhubungan antara titik dan garis. Oke, siap anak-anakku? Kita lihat sekarang kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk tadi 10 cm. Pertanyaan yang pertama yaitu tentukan jarak titik A ke BC. Coba perhatikan titik A-nya ada di posisi di sini, kemudian BC. BC-nya adalah rusuk yang ada di depan titik sudut A. Maka langkahnya mencari titik terhadap garis itu adalah dari titik A ini kita tarik garis tegak lurus sampai memotong BC. Ingat, tegak lurus. Nah, dari titik A ditarik garis tegak lurus terhadap BC. Maka titik potongnya adalah di titik B. Maka AB itu tegak lurus BC. Maka jarak antara titik A terhadap BC itu sama aja dengan panjangnya AB. AB itu apa? Posisinya pada kubus yaitu sebagai rusuk. Maka jawabannya adalah jarak titik A ke BC itu sama dengan panjangnya AB, sama dengan 10 cm. Paham ya? Lanjut, jarak titik B ke F. Lihat pada kubusmu. Titik B ke EF. Jarak titik B ke EF. Dari titik B kita tarik garis tegak lurus terhadap EF. Ternyata berimpet di titik F karena kita tahu BF tegak lurus dengan EF. Jadi yang kita cari adalah tegak lurusnya, bukan miringnya, tapi tegak lurus. Jadi BF itu tegak lurus EF. Maka jarak titik B ke EF itu sama dengan BF. Nah, panjangnya BF kalian tahu bahwa BF itu adalah rusuk juga. Maka jawabannya adalah 10 cm. Oke, paham ya? Coba lanjutkan. Jarak titik C ke HG. Jarak titik C ke HG. Jarak titik C ke HG. Maka dari titik C kita tarik garis tegak lurus sehingga memotong HG. Tegak lurusnya di mana? Di titik G. Maka jarak titik C ke HG itu sama dengan CG. Karena kita tahu bahwa CG tegak lurus HG. CG itu adalah merupakan rusuk. Maka jarak titik jarak titik C ke HG itu sama dengan CG, sama dengan 10 cm. Lanjut, jarak titik D ke EH. Jarak titik D ke EH, EH-nya ini. Berarti dari titik D ditarik garis tegak lurus atau namanya istilahnya diproyeksikan. Dari titik D diproyeksikan terhadap EH itu berimpet dengan titik H. Maka jarak titik D terhadap EH itu sama dengan DH. DH itu juga merupakan rusuk. Maka jawabannya adalah 10 cm. Ya. Lanjut,
jarak titik E ke DC. E-nya mana? Titik E ini ke DC. Kita perhatikan DC. E ke DC. Nah, ini nyirong ini ya. Berarti jarak titik DE ke DC, saya ulangi, jarak titik E ke DC itu berarti dari titik E ditarik garis tegak lurus atau diproyeksikan terhadap DC. Maka titik proyeksinya adalah titik D. Maka jarak titik E ke DC sama dengan ED. Berapa ED itu? ED lihat posisi pada kubus. ED itu siapa? ED itu adalah diagonal sisi. Nah, kalian tahu diagonal sisi itu rumusnya adalah A akar 2. Dan A-nya ternyata sama dengan 10. Maka jawabannya adalah, nah ini dia, 10 akar 2. Oke, anak-anakku, saya harapkan kalian bisa memahaminya. Lanjut kemudian, jarak titik G ke CH. Jarak titik G ke CH, lihat CH. CH itu adalah diagonal sisi di depan titik sudut G. Jarak titik G ke CH. Jarak titik G ke CH itu berarti dari titik G ditarik garis tegak lurus terhadap CH. Itu pas di tengah-tengah CH. Nah, pas di tengah-tengah CH itu panjangnya berarti kita misalkan titik O ya. Berarti GO itu podo wae setengah GD. Nah ini G ke CH itu sama dengan setengah GD. GD itu adalah diagonal sisi. Maka setengah kali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Kemudian poin yang titik H. Tentukan jarak titik H ke ED. Ini H ke ED. Nah, sama dengan posisi di atasnya tadi. ED itu adalah diagonal sisi di depan titik sudut H. Berarti kita mengerjakannya adalah setengah daripada AH atau setengah daripada HA. Nah, setengah kali AH. AH itu adalah diagonal sisi, maka setengah kali 10 akar 2. Setengah kali 10 itu sama dengan 5 akar 2. Ya. Nah, itu ada beberapa soal yang sudah kalian coba untuk memahaminya. Saya yakin pasti kalian bisa. Saya yakin kalian bisa. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12. Sekarang ganti panjang rusuknya 12. Kemudian ditanyakan adalah tentukan jarak titik F ini ke AC. Nah, ini agak beda ini. Jarak titik sudut F ke AC. Jarak titik F ke AC. Berarti dari titik F ditarik garis tegak lurus terhadap AC. Nah, sekarang perhatikan, kita hubungkan FAC. FAC itu siapa? FAC. FAC itu adalah segitiga sama sisi di dalam kubus. FAC itu adalah segitiga sama sisi di dalam kubus. Maka jarak titik F ke AC itu podo wae tinggi segitiga sama sisi. Ya, saya ulangi ya. Jarak titik F ke AC itu sama aja dengan tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus. Oke. Tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus yang harus kalian lihat, rumus mat yang kita gunakan yaitu setengah A akar 6. Ingat ya, tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus. Tingginya adalah setengah A akar 6. Setengah A akar 6. A-nya diganti angka 12 karena tadi rusuknya di sini diketahui 12. Maka setengah A kali 12 akar 6. Jawabannya adalah 6 akar 6. Ya, lanjut. Soal nomor 3, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 24 cm. Tentukan jarak titik D ke EG. Di sini ada titik D ke EG. D ke EG. Kita hubungkan coba DEG. Dia merupakan segitiga sama sisi.
Kalau persoalan seperti ini, dia merupakan segitiga sama sisi, maka kita menggunakan tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus. Tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus itu adalah rumusnya setengah A akar 6. Maka cara menghitungnya adalah rusuknya 24 ya. Setengah kali A-nya diganti angka 24 akar 6, maka setengah kali 24 adalah 12. Maka jawaban akhirnya adalah 12 akar 6. Are you understand? Good. Oke. Semangat ya. Terus. Itu pada latihan 2 yaitu tentang jarak titik terhadap garis. Nah, latihan 3 itu adalah jarak titik terhadap bidang. Jarak titik ke bidang pada kubus. Kita ambil kubus dulu. Nanti konsentrasikan semua pengertian kita itu pada kubus dulu. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik A ke DCGH. Lihat dulu ini kubus. Nih, yang perlu kita perhatikan adalah poin-poin dalam kunci utama dalam mengerjakan soal ini adalah panjang rusuknya A, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3 dan tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus yaitu setengah A akar 6. Namun pada pengerjaan ini akan kita ambil adalah poin yang di atas, yang di sini tidak. Nah, tapi tidak ada salahnya kita juga mengingatkan lagi, ya kan? Oke, coba perhatikan, tentukan jarak titik A ke DCGH. A ke DCGH. Jarak titik A ke DCGH. Jarak titik terhadap garis itu langkahnya adalah dari titik itu kita tarik garis tegak lurus atau kita proyeksikan terhadap bidang DCGH. Dari A ditarik garis tegak lurus terhadap DCGH itu ternyata berimpit atau titik tembusnya yaitu di titik D. Karena kita tahu bahwa AD itu tegak lurus dengan DCGH. AD tegak lurus dengan DC. AD tegak lurus dengan DH. Maka jarak titik A ke DCGH itu sama dengan AD. AD itu siapa? AD itu adalah rusuk, ya kan? Maka jawabannya ya rusuk itu yaitu 10 cm. Itu ya. Berikutnya, yang kedua yaitu jarak titik B ke ADHE. Jarak titik B ini, B ke ADHE. Jarak titik B ke ADHE. Berarti sama aja, dari titik B kita proyeksikan terhadap ADHE, ternyata berimpit dengan titik A. Karena kita tahu bahwa BA tegak lurus AD, BA tegak lurus AE. Jadi yang kunci utama kita dalam menentukan titik potongnya atau titik tembusnya itu adalah yang tegak lurus, bukan miring kemana-mana. Jadi BA. Lah BA itu juga merupakan rusuk. Maka jawabannya juga sama yaitu Kemudian lanjut jarak titik C ke EFGH. Jarak titik C ini ke EFGH. EFGH itu adalah bidang atas. Jarak titik C ke bidang atas berarti dari titik C tarik garis tegak lurus atau dicari proyeksinya yaitu di CG. Karena kita tahu bahwa CG tegak lurus GF, CG juga tegak lurus GH. Berarti CG tegak lurus dengan EFGH. Maka jarak titik C ke bidang atas itu sama aja dengan CG. CG itu juga merupakan rusuk, maka jawabannya juga sama, yaitu 10 cm. Kemudian berikutnya yaitu tentukan jarak titik D ke ACGE. Titik D-nya ini ACGE. Bayangkan ACGE itu siapa? Saya ulangi ya, ACGE. Jarak titik D ke ACGE. Nah, ACGE itu diwakili oleh AC.
Karena AC itu berada atau terletak pada ACGE. Nah, maka soalnya berubah sekarang. Jarak titik D ke AC. AC itu diagonal sisi di depan titik sudut D. Maka cara mengerjakannya adalah setengah DB. DB itu diagonal sisi, yaitu 10 akar 2. Nah, ini jarak titik D ke ACG adalah setengah BD. Setengah kali 10 akar 2 karena dia merupakan diagonal sisi. Nah, setengah kali 10 itu sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 5 akar 2. Kemudian berikutnya yaitu jarak titik E ke BDHF. Jarak titik E ke BDHF. Sama ini bidang diagonal yang tegak ini. Nah, jarak titik E ke BDHF. BDHF tegak lurusnya di mana? Lah, BDHF itu diwakili oleh HF. Karena HF itu terletak pada BDHF tadi. Nah, sekarang soalnya berubah. Jarak titik E ke HF. HF itu berada di depan titik E. Maka kita menghitungnya adalah setengah EG. EG itu diagonal sisi. Nah, ini lihat. E ke BDHF sama dengan setengah EG. Sama dengan setengah kali 10 akar 2. Sama dengan 5 akar 2. Ya. Kemudian yang terakhir jarak titik F ke DCGH. Jarak titik F ke DCGH. Oh, mudah sekali ini. Jarak titik F ke DCGH. Berarti dari titik F diproyeksikan atau ditarik garis tegak lurus terhadap DCGF atau bidang sisi belakang. Maka titik tembusnya berimped di titik G. Maka jarak titik F ke bidang belakang itu adalah FG. FG itu adalah rusuk. Rusuk itu berarti ya 10 jawaban. Nah, itu soal jarak titik terhadap bangun ruang pada kubus. Jarak titik terhadap bidang pada kubus. Selanjutnya, poin ini. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 12 cm, tentukan jarak titik E ke AFH. Nah, ini AFH itu segitiga sama sisi. Jarak titik E ini ke AFH. Ingat, AFH. Bagaimana menghitung jarak titik E terhadap bidang segitiga sama sisi di dalam kubus? Ini kelihatannya susah banget. Piye caranya ngitung ya, gimana caranya ya? Tapi ingat, kita menggunakan smart solution dengan pengertian yang harus kita pahami bersama-sama. Bagaimana? Oke, perhatikan sekarang. Segitiga AFH itu diwakili oleh garis AP. AP itu merupakan proyeksi segitiga AFH pada bidang diagonal ACGE. Saya ulangi. Segitiga AFH itu bisa diwakili oleh garis AP. Siapa AP itu? AP itu adalah bayangan atau proyeksi segitiga AFH pada bidang diagonal ACGE. Paham ya? Jadi cara mencari jarak titik terhadap bidang, kita bisa mewakili atau mengubah soal itu menjadi jarak titik terhadap garis. Garisnya yang mewakili segitiga tadi apa? Yaitu garis AP. Ya kan, AP ini. Nah, sekarang soalnya berubah, jarak titik E terhadap AP. Berarti dari titik E ditarik garis tegak lurus terhadap AP. Ternyata berimped di titik O ini. Nah, dan yang ternyata lagi, perhatikan sekali, mudah sekali. AP ini, jadi kita gambar bidang diagonal ACGE. Ini bidang diagonal ACGE yang berubah persegi panjang. Ini E-nya di sini, A-nya ini, A-nya kita tulis di sini. Lah P-nya, P itu kan di tengah-tengah EG. Kita tulis P-nya di tengah-tengah Titik P-nya itu di tengah-tengah EG. Nah, tadi soalnya kan dari titik E ke AP. Ini kita ubah sekarang, kita pindah ke sini. Jarak titik E ke AP. Nah, ini tegak lurusnya di sini.
Ternyata, bagaimana tadi ternyatanya? Nah, EO, OR, RC itu membagi 3 bagian sama panjang diagonal ruang EC. Loh, berarti karena ini membagi 3 bagian sama panjang, maka jarak titik E ke AP itu sama dengan EO, sama dengan sepertiganya EC. EC itu kan diagonal ruang, berarti sepertiga kali EC-nya karena rusuknya 12, berarti sepertiga kali 12 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Nah, kita ambil smart-nya saja. Masalah kalau dengan pengertian, membayangkan, mungkin kita akan susah dan akhirnya cekot, ngeluh gitu kan ya. Nah, kita ambil smart-nya dengan ketentuan seperti itu tadi. Nah, ya kan? Ini untuk poin yang A. Coba poin yang B. Tentukan jarak titik E ke BDG, segitiga BDG. Jarak titik E ke segitiga BDG. Nah, sudah ada gambarnya di sini. Jarak titik E ke segitiga BDG sama. BDG diwakili oleh garis siapa? Garis GQ. Garis GQ. Ya kan? Jadi segitiga BDG diganti atau diwakili oleh garis GQ. Nah, kembali ke bidang diagonal ini. ACGE. GQ itu ini. Nah, GE itu ini. Maka sama kesepakatan dengan ini. Ini adalah dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti kalau E ke GQ sama aja dengan 1, 2. 2/3-nya EC. Saya ulangi, jarak titik E ke GQ itu adalah 1, 2. 2/3-nya EC. Nah, ini jawabannya di sini, yaitu 2/3-nya EC. EC tadi adalah 12 akar 3. Berarti 2/3 kali 12 akar 3 sama dengan, kita coret 12 dengan 3, 4 kan? 4 kali 2, 8. Maka jawabannya adalah 8 akar 3. Maka kunci mengerjakannya, jarak titik terhadap segitiga, itu kita lihat dia sepertiganya atau 2/3-nya itu saja. Kapan dia sepertiga? Nah, perhatikan lagi. Kapan dia sepertiga? Kalau segitiganya itu salah satu rusuk segitiga, salah satu sisi segitiga itu merupakan diagonal sisi di depannya titik tadi. Ini ya, jarak titik E ke AFH. HF itu ada di depan E, maka kita menggunakan rumus yang sepertiga. Beda yang 2/3. Kapan kita menggunakan 2/3? Jarak titik E ke BDG. Jadi ini rusuknya ini bukan pada di depan E, atau salah satu titik sudut daripada segitiganya itu ada di depannya. Nah, titik sudut di depan nih. EG, G-nya di sini. Jadi kalau EG, BD ke sini itu menggunakan yang 2/3. Ya. Nah, maka ini jika lihat ini, tentukan jarak titik A ke BDE. Jarak titik A ke BDE. A ke BDE. A ke BDE. Lah, BD itu kan di depan A. Maka dia menggunakan sepertiga diagonal ruang. Maka jawabannya 4/3. Beda dengan C ke AFH. Ini C ke AFH. C ke AFH. A-nya merupakan sama-sama titik sudut yang berhadapan ini dalam satu bidang, ya kan? Maka kita menggunakan 2/3 diagonal ruang. Maka jawabannya adalah 8 akar 3 sesuai perhitungan di atas tadi. Yang penting kita bisa menentukan dia sepertiga atau 2/3. Nah, agar menguatkan pemahaman kita tentang jarak titik terhadap bidang, coba soal nomor 2 ini. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk EC-nya 18 cm. Tentukan jarak titik B ke ACF. Nah, segitiga ini. Jarak titik B ke ACF.
ke ACF. B-nya ini ACF. Loh, AC itu berada di segi diagonal sisi di depan titik sudut B. Maka ini menggunakan sepertiga. Nah, sepertiga diagonal ruang. Sepertiga kali, karena rusuknya 18, maka 18 akar 3. Maka jawabannya adalah 6 akar 3. Kedua ini jarak titik A ke CHF. A-nya ini, A ini CHF. Nah, A ke CHF. Loh, ini A ke C loh, sama-sama titik sudut yang saling berhadapan. Nah, ini CHF berarti pakai apa nah? Sepertiga apa 2/3? Ayo, A ke C. Nah, ini kan titik sudut yang berada di depannya A. Maka menggunakan yang 2/3 diagonal ruang. 2/3 kali rusuknya tadi 18, maka 18 akar 3. Maka jawabannya adalah 3 dengan 18 dicorek, menjadi 6 kan? 6 kali 2, 12 akar 3. Oke. Nah, ini kesimpulannya agar kalian bisa mengerti siapa saja yang menggunakan sepertiga. Nah, ini sudah ada di sini. Kamu amati masing-masing BDE itu A ke BDE. Loh, ini kan A, BD. BD itu adalah diagonal sisi. Maka menggunakan sepertiga. Jadi kalau salah satu sisi daripada segitiga sama sisi itu merupakan diagonal sisi di depan titik tadi, titik yang akan kita cari jaraknya, maka dia menggunakan sepertiga. Tapi kalau salah satu titik sudutnya itu, ini jarak titik A ke CHF, jarak titik A ke CHF, salah satu titik sudut segitiga itu merupakan titik sudut yang ada di depannya, saling berhadapan, CHF, maka kita menggunakan 2/3. Nah, ini kesimpulan. Kalau kita bisa memahami kapan kita menggunakan sepertiga dan kapan kita menggunakan 2/3, insya Allah kalian bisa cepat sekali. Gak usah membayangkan dari pagi sampai sore nanti bingung nulisnya. Jangan. Kita menggunakan smart ini aja. Oh, ini pakai sepertiga. Oh, ini pakai 2/3 dengan ketentuan yang tadi sudah kami informasikan. Ya. Nah, itu tentang soal-soal jarak antara titik terhadap bidang. Itu silakan dipahami dan soalnya juga seputar itu. Kalau untuk kegiatan ujian nanti di kelas 12 untuk jarak titik sudah kita selesaikan sampai dengan jarak titik terhadap bidang. Ya, sekian anakku. Pada perjumpaan kali ini kita tutup sekian dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti lanjut pada jarak garis. Titik sudah selesai, titik terhadap titik sudah, titik terhadap garis sudah pada latihan 2 tadi. Latihan 3 adalah jarak titik terhadap bidang juga sudah. Poin-poin itu yang harus kamu kuasai. Maka untuk berikutnya nanti yaitu tentang jarak garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Oke, demikian, terima kasih atas informasinya dan semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.